Kita akan bahas suratul Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini dimulai dengan subhana. Kata subhana itu antara lain digunakan atau diucapkan ketika melihat sesuatu yang sangat indah atau ajaib. Ya. Subhanallah, indahnya. Ini mengisyaratkan bahwa apa yang akan diuraikannya ini adalah sesuatu yang indah, menakjubkan, dan bisa jadi mengherankan. Subhana juga berarti atau dia terambil dari kata sabaha yang maknanya menjauh. Orang yang berenang itu dinamai sabih, berenang, karena dia dengan berenang menjauh dari posisinya semula. Ketika saya berkata subhanallah, maka saya dengan ucapan itu menjauhkan dari Allah segala sifat kekurangan. Bahkan menjauhkan darinya segala sifat kesempurnaan yang tergambar dalam benak saya. Karena sifat kesempurnaan yang tergambar pada benak manusia, Tuhan jauh lebih sempurna dari itu. Jadi di sini dia mulai subhana. Maha suci Allah, biasa kita terjemahkan maha suci Allah dari segala kekurangan, maha mengherankan perbuatannya, apa itu yang telah mengisrakan hambanya pada malam yang singkat. Nah, kita lihat. Asra itu perjalanan malam. Jadi Isra itu perjalanan di waktu malam. Kalau siang tidak dinamai Isra. Nah, itu berarti perjalanan Isra Nabi itu terjadi di malam hari. Tetapi malam, katakanlah kalau kita katakan siang 12 jam, malam 12 jam. Bukan seluruh malam. Dia katakan lailan. Lailan itu bentuk kata ini mengandung makna sedikit dari waktu malam. Jadi bukan seluruh malam. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam yang singkat dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, masjid yang telah kami berkati sekelilingnya. Kalau sekelilingnya diberkati, tentu lebih-lebih masjidnya. Kelilingnya ada dapat berkat, apalagi ya itu. Tujuannya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Min itu artinya sebahagian. Sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia. Dia ini siapa? Anda bisa berkata dia itu adalah yang diisrakan, yaitu Nabi Muhammad. Kalau saya artikan begitu, sesungguhnya dia, yakni Nabi Muhammad, amat mendengar dan amat melihat. Jadi dia mendengar segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanannya itu, dan dia juga maha melihat, menyadari apa yang dilihatnya. Nah, bisa juga innahu huwa Allah. Sesungguhnya Allah, saya tidak katakan sangat mendengar, tetapi maha mendengar dan maha melihat. Ini ayat yang berbicara tentang peristiwa Isra. Ada beberapa hal yang ingin kita garis bawahi. Ada orang-orang yang berkata apa ini logis. Perjalanan dari Mekah ke Palestina yang membutuhkan waktu sekian lama. Naik pesawat aja untuk membutuhkan 2-3 jam baru sampai. Ini kok
sedikit dari satu malam. Nah, kita katakan begini, kekeliruan Anda ketika menolak ini dengan berkata itu tidak mungkin terjadi adalah karena Anda mengukur Tuhan sama dengan manusia. Di sini dinyatakannya yang melakukan Isra itu Tuhan. Itu ada contoh, jangan ukur kemampuan lalat terbang dengan kemampuan manusia yang menggunakan pesawat udara. Tidak bisa. Anda tidak akan percaya kalau ada lalat berkata, saya ke Surabaya bolak-balik 2 jam. Tapi kalau Anda berkata bahwa lalat itu saya bawa naik pesawat dengan saya, bisa tidak bolak-balik 2 jam? Di sini Allah yang mengisrakan, bukan Nabi yang atas kehendaknya, bukan makhluk atas kehendaknya yang Isra. Dalam kenyataan hidup kita itu setiap benda mempunyai potensi untuk sampai ke tujuannya. Potensinya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Saya beri contoh. Kalau saya mau melempar batu dari sini ke tembok sana, itu perlu waktu. Tetapi waktu yang digunakan oleh suara saya untuk sampai ke sana lebih cepat daripada batu. Waktu yang digunakan oleh cahaya untuk sampai ke sana lebih cepat daripada suara. Itu makhluk ciptaan Tuhan. Kalau Allah tidak membutuhkan waktu untuk itu. Itu peristiwa Isra. Jadi kita tidak perlu berkata bahwa ini mimpi. Karena kalau mimpi saya juga bisa bermimpi ke Amerika bolak-balik dalam ini. Ini, itu sebabnya dia mulai dengan Subhan, Maha Suci Allah. Segala sesuatu itu mungkin kita menyisihkan dari Allah segala hal yang buruk, kekurangan. Itu. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ingat, 50 kali Tuhan sudah turunkan. Tinggal 5 kali kamu masih mau malas, tidak masuk di akal. Ya. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali untuk ayat yang kedua dari Al-Isra. Pak Quraish, silakan dimulai. Baik, ada beberapa dulu yang saya ingin garis bawahi dari ayat pertama. Di sini jelas bahwa perjalanan beliau dari masjid ke masjid. Manusia dalam upayanya mendekatkan diri kepada Tuhan mestinya dari masjid ke masjid juga. Tetapi masjid dalam bahasa sunnah Nabi itu bukan sekedar dalam arti bangunan yang dibangun untuk sholat. Tetapi bumi ini adalah masjid. Sehingga Nabi bersabda, Allah telah menjadikan buat aku dan umatku seluruh persada ini masjid, dan dijadikannya tanah bumi ini sebagai salah satu sarana penyucian diri. Kalau dalam bahasa yang lebih populer lagi, kita itu bertolak dari kesucian dan harus berakhir pada kesucian. Itu Isra. Kalau mau Isra begitulah, dari masjid ke masjid. Memang Masjidil Aqsa pada masa Nabi belum dibangun. Tidak ada. Pernah Sayyidina Umar pada tahun 13 Hijrah berkunjung ke Palestina. Dia cari mana itu tempat Nabi Isra. Ditemuinya satu tempat yang terabaikan. Nanti dibangun sekian ratus tahun setelah itu. Jadi yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa di sini lokasinya, bukan masjidnya. Lokasi yang mana akan menjadi Masjidil Aqsa? Iya, yang kemudian dibangun setelah itu pada tahun sekitar 60 tahun sesudah itu baru dibangun, dan baru selesai kalau saya tidak keliru tahun 73 Hijrah baru jadi bangunan. Jadi tapi sudah dinamai oleh Al-Quran bahwa itu adalah masjid dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan.
Setelah berbicara tentang anugerahnya kepada Nabi Muhammad SAW, ayat 2 itu berbicara tentang Nabi Musa. Ada orang berkata, apa kaitannya ini Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Kita katakan, Nabi Musa punya peranan yang sangat penting dalam meringankan umat ini menyangkut sholat. Nabi diperintahkan sholat 50 kali sehari semalam, berbolak-balik, dan yang berjasa dalam 2 tanda petik dalam hal ini adalah Nabi Musa, yang selalu menganjurkan Nabi kembali minta keringanan, kembali minta keringanan. Nah, itu juga satu pelajaran lagi bahwa sebenarnya tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak sholat 5 kali sehari. Ya. Kenapa? Saya beri contoh. Seandainya saya menyuruh anak saya bersihkan 10 kamar ini, dia bisa beralasan terlalu banyak. Jadi saya turunkan 9 kamar aja. Sampai tinggal 1 kamar. Masih ada alasan untuk dia tidak ini. Tidak ada alasan. Begitu seorang muslim. Ingat, 50 kali Tuhan sudah turunkan. Tinggal 5 kali kamu masih mau malas. Tidak masuk di akal. Ya, oke. Jadi dia berbicara tentang Musa. Kami telah menganugerahkan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, dan kami menjadikannya petunjuk untuk Bani Israel, yang inti kandungannya adalah jangan mengangkat selain aku yang Maha Esa ini satu pun yang menjadi pembela dan pembimbing kamu. Jangan angkat kecuali Allah sebagai pembela, sebagai pembimbing, sebagai ini. Mereka itu kaum Bani Israel yang diutus Musa kepadanya adalah anak keturunan orang-orang yang kami angkut dalam perahu Nabi Nuh. Apa maksudnya? Bani Israel itu keturunan orang baik-baik. Karena dia punya kakek masuk di perahunya Nabi Nuh. Nah, kita berhenti lagi sejenak bahwa anak penerus harus selalu mengingat leluhurnya yang baik-baik, melanjutkan misinya. Kalau dia menyimpang dari ajaran leluhurnya, maka itu berarti dia bukan anak yang soleh. Dzurriyyatan wa kana 'abdan syakura. Nabi Musa itu adalah hamba Allah yang sangat pandai bersyukur. Syakura. Ada perbedaan antara syakura dan syakir. Syakir itu bersyukur, tapi syakura seringkali berulang-ulang bersyukur. Itu Nabi Nuh. Baru sekarang dia bercerita tentang sekelumit dari sejarah umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Allah telah menetapkan dalam kitabnya bahwa wahai Bani Israel, kalian pasti melakukan pengerusakan di bumi ini minimal 2 kali. Bisa juga marratain itu kalau secara harfiah berarti 2 kali. Tetapi 2 kali itu bisa berarti angka yang dibawa 3 dibawa 1. 2 bisa juga berarti berulang-ulang kali. Ya kan? Oke. Dan telah ditetapkan, telah termaktub dalam kitab pengetahuan Allah itu bahwa kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang amat besar. Apabila datang janji yang pertama dari kedua hal yang kita sebutkan tadi, kami akan mengutus kepadamu hamba-hamba kami yang sangat keras, sangat bengis, sehingga mereka itu masuk ke kampung-kampung mencari anggota dari Bani Israel. Ini adalah suatu ketetapan yang pasti. Kapan itu? Dulu dalam sejarah itu ada dikatakan bahwa ada satu penguasa namanya Nabukadnezar. Itu memerintah sekitar 660 sebelum Masehi. Itu menghancur leburkan Bani Israel. Tetapi kemudian Bani Israel ini tobat. Maka
Allah menganugerahkan kepada mereka kesempatan untuk hidup sejahtera. Namun durhaka lagi. Dikirim lagi oleh Tuhan atau dijajah lagi mereka dengan bangsa Romawi yang memporak-porandakan mereka. Nah, sini kemudian di ayat 7 itu Allah menyatakan begini. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada kalian dengan kebaikan. Dan kalau kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu akan menimpa, dampak kejahatan itu menimpa kalian. Dan apabila datang janji ketetapan yang telah termaktub itu, ketetapan yang kedua, maka mereka itu akan menyuramkan wajah kamu. Artinya akan menjadikan kamu sangat sedih, sangat kecewa. Wajah yang suram itu tanda sesuatu yang tidak menyenangkan. Mereka akan masuk ke masjid, lagi-lagi masjid. Ingat, masjid adalah bangunan tempat mengabdi kepada Tuhan. Ya. Sebagaimana pertama kali mereka masuk, dan ketika itu mereka akan menghancurkan kamu dengan sebesar-besar kehancuran. Ya, baik. Kita akan lanjutkan setelah ini ya, Quraisy di segmen yang berikutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Quran ini memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mukmin, yang mengerjakan amal soleh. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sebelum kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa, terlebih dahulu kita akan uraikan sedikit lagi Pak Quraisy mengenai ayat 8 dan 9 dari Al-Isra. Bagus. Ayat 8 itu menyatakan asa rabbukum ayyarhamakum. Orang-orang yang berdosa tadi yang diceritakan yang lalu, ini kemudian oleh ayat 8 menyatakan semoga Tuhan kamu merahmati kamu. Ya kan? Maksud ayat ini, wahai orang-orang yang berdosa dan termasuk yang tidak berdosa, harapkanlah semoga Tuhan merahmati kamu. Karena kita tidak bisa berkata Tuhan itu berkata mudah-mudahan saya rahmati kamu. Karena bagi Tuhan itu sesuatu yang sudah pasti. Jadi ini ditujukan kepada kita. Hai seluruh umat manusia, bersangka baiklah kepada Tuhan. Ya. Kalau kamu berdosa, mohonlah ampun. Mudah-mudahan tanamkanlah di dalam hatimu bahwa Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Rahman, Maha Rahim. Mudah-mudahan saya memperoleh rahmatnya. Nah, tetapi dalam saat yang sama, sadarilah bahwa kalau kamu kembali melakukan kesalahan, kami pun akan kembali menjatuhkan siksa. Jadi ini manusia ini dalam hidup ini, apalagi yang berdosa, jangan hanya mengandalkan rahmat Tuhan. Jangan hanya mengingat Tuhan Maha Pengampun. Ingat juga bahwa dia siksanya besar. Jadi kita seimbang. Itu keseimbangan itu dilukiskan oleh Sayyidina Umar dengan ucapannya begini. Kalau ada pengumuman bahwa yang masuk surga itu cuma satu orang, saya harap saya yang satu itu. Optimis. Tapi kalau ada pengumuman bahwa yang masuk neraka cuma satu orang, saya takut cuma satu orang, saya takut saya itu. Jadi ada keseimbangan. Kita rapat rahmat Tuhan, tapi jangan mengandalkan itu bahwa ya udahlah gampang deh Tuhan mengampun Tuhan ini. Tidak. Sadari itu. Baru di ayat 9 dinyatakannya inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang aqwam. Aqwam itu bisa berarti yang lebih lurus, bisa berarti yang lurus.
Bisa berarti yang lebih baik, bisa berarti baik. Mari kita lihat dulu satu hal. Dalam kitab suci Al-Quran, kitab suci ini disebutkan mempunyai banyak nama. Al-Quran, Al-Zikir, Al-Kitab, Al-Furqan, dan banyak lagi lainnya. Tetapi kita mengamati bahwa kalau kitab suci ini menggunakan kata Al-Quran dan menunjuknya, selalu ditunjuknya dengan kata hadza. Ini. Tapi kalau dia menunjuk kepada kitab suci ini dengan kata Alkitab misalnya, maka dia menunjuknya dengan kata itu. Zalikal kitab. Alif lam mim zalikal kitab. Oke. Kata hadza yang menunjuk kepada Al-Quran itu mengandung makna bahwa tuntunannya itu sangat dekat kepada fitrah manusia. Tidak jauh. Bukan sesuatu yang mengawang-awang, yang sulit untuk diraih. Dia dekat. Karena tuntunannya sejalan dengan fitrah manusia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kita lihat aqwam. Aqwam bisa berarti lebih baik. Kalau dia lebih baik, maka bisa salah satu lebih baiknya itu, dia lebih baik dari Taurat yang diberikan kepada Musa. Kenapa lebih baik? Pertama, karena dia turun berangsur. Kalau turun sekaligus repot. Kenapa lebih baik? Dia tuntunannya sesuai dengan mudah untuk ini. Dia memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Kita menjadi lebih baik. Dia lebih baik karena redaksinya sangat indah. Dia lebih baik karena dia memberi kelonggaran untuk tidak melaksanakan apa yang sulit untuk manusia. Dia lebih baik dari Taurat. Bisa juga saya artikan tuntunannya baik. Tidak ada perbandingan dengan yang lain. Buruk seorang yang ingin membandingkan, katakanlah, membandingkan meriam dengan bambu runcing. Ada tidak bandingannya? Tidak bisa dibandingkan. Raja dengan ini. Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Terlalu tinggi untuk dibandingkan. Dia baik karena sesuai dengan fitrah manusia dan bisa berlaku sepanjang masa. Kalau Taurat atau yang lain berlaku untuk kondisi tertentu. Dan Quran ini memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mukmin, yang mengerjakan amal soleh. Jadi tidak cukup hanya beriman, tidak mengerjakan amal soleh. Itu yang diberi berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran dari itu. Saya kira. Bapak, ini di Quran juga disebutkan la mubaddila li kalimat, tidak ada yang bisa merubah kata-katanya ya. Berarti ternyata dari redaksi tahun 600 redaksinya sampai ketika dikodifikasi sampai sekarang itu kan wakofnya aja nggak bisa pindah itu. Nah, apa bisa dipemahaman ke situ juga? Kita bisa pahami kalimatnya dalam arti kata kalamnya ya. Tetapi kita bisa juga pahami kalimatnya dalam arti pengetahuannya. Karena ilmunya. Apa yang diucapkan, pengetahuan Allah itu tidak bisa terbatasi. Dan salah satu perbedaan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan Allah, salah satu perbedaannya dan sekian banyak perbedaannya, bahwa Allah tidak salah. Baik, kita akan coba untuk jawab satu pertanyaan dulu ya. Mungkin dari pemirsa di rumah, kita akan lihat terlebih dahulu tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Midina Diandra, Pak Quraisy. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita secara tidak sengaja menyakiti hati orang, namun di sisi lain kita juga merasa tidak perlu untuk mengaku salah atau meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tidak sengaja menyakiti perasaan orang, tapi juga tidak mau minta maaf atau mengakui hal tersebut. Kan nggak sengaja ya Pak ya? Gimana? Iya. Saya ingin balik. Bagaimana kalau ada orang lain yang menyakiti hati Anda, tapi orang itu tidak mau minta maaf? Gondok kali ya Pak ya, sebel. Kan salah.
Anda sudah merasa menyakiti hati orang lantas tidak mau minta maaf, Anda memiliki kekurangan. Anda berdosa. Dia akan nuntut di hari kemudian pada Anda, ya Allah, ini orang pernah menyakiti hati saya. Tapi kalau Anda minta maaf, Anda terbebaskan dari dosa kalau dia maafkan Anda. Tapi kalau tidak sengaja, Pak? Sekarang kalau tidak sengaja, dia harus sampaikan juga. Sorry, nggak sengaja. Sorry, saya tidak sengaja. Karena dia sadar bahwa itu menyakiti. Jadi jangan lihat pada perbuatannya, lihat pada dampaknya. Ya. Dampaknya menyakiti hati orang. Anda katakan, saya minta maaf, saya tidak sadar, saya tidak duga begitu. Oke. Baik, kita akan jawab lagi, nanti ada satu pertanyaan dan juga Mas Syukur kalau mau mengajukan pertanyaannya di segmen yang berikutnya. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Yang diakui oleh Allah sebagai hambanya itu antara lain Nabi Muhammad. Ya baik pemirsa, kita akan langsung saja mencoba untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa di rumah. Kita akan lihat lebih dahulu tayangannya ya Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yani. Saya pengen bertanya, jika sedang dizolimi oleh seorang ataupun sesuatu, bolehkah kita membalas dengan mengucapkan biarlah Tuhan yang membalas seyogyanya? Apa mungkin kita meminta Tuhan untuk membalas sebuah kejahatan dan kejahatan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu Pak Quraisy, kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, bolehkah kita mengatakan biar Allah yang membalas? Atau bolehkah kita memohon kepada Allah agar dibalas orang yang menzalimi tersebut dengan kejahatan gitu? Boleh. Bahkan membalasnya secara setimpal boleh. Tapi itu bukan perangai, bukan sikap orang yang terpuji sekali. Yang terpuji sekali. Yang terpuji itu pertama, kamu melakukan kesalahan kepada saya tidak akan membalas, biarlah Tuhan yang membalas. Sudah lebih bagus dari membalas. Nah, bisa juga yang lebih bagus lagi dari yang ini, kamu melakukan kesalahan terhadap saya mohon kepada Tuhan, mudah-mudahan kamu dimaafkan. Itu lebih bagus. Ya. Bisa juga orang melakukan kesalahan pada Anda, terus Anda memberi dia hadiah. Hubungan kita itu menjadi buruk karena ini. Mari kita perbaiki hubungan kita. Maka disaling hadiah menghadiahkan. Itu yang terbaik. Ya. Saya kira demikian. Oke. Baik, itu juga sudah pernah kita bahas ya secara lebih mendetail di episode yang sebelumnya. Dan sekarang Mas Syukur mau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Quraisy. Ada yang ini Pak, di ayat pertama tadi, ada kata abad. Abad itu kan Muhammad SAW. Ya. Ternyata di kamus bahasa abad itu kan ada 3. Hamba yang tidak memiliki apa-apa. Ya. Terus anak panah yang pendek dan kokoh. Yang ketiga, tanaman yang semerbak kepada sekeliling. Jadi ada syaratnya abad itu. Ya. Nah ini kalau dipakai di luar manusia selain Rasulullah bagaimana ini? Hamba Allah masih bisa? Itu kita semua adalah hamba Allah. Ini bukan standar jadi? Tidak. Kita lihat hamba dengan 3 makna kebahasaan itu semuanya benar. Semakin sempurna ketiganya, semakin sempurna tingkat kehambaan seseorang. Berarti Rasul mempunyai 3 ini. Ya, beliau mempunyai ketiga ini. Apa maksudnya? Beliau hamba dalam arti tidak memiliki apa-apa. Apa yang beliau miliki itu beliau anggap ini adalah milik Allah. Bukan milik saya. Sama dengan orang-orang tasawuf, ada yang pernah bertanya, itu kalau orang mempunyai 40 ekor kambing, berapa zakatnya? Dia jawab 1. Ahli fikih jawab. Ahli tasawuf berkata, tidak ada lagi zakatnya karena ke-40-nya milik Allah. Harus dia serahkan semua kepada Allah.
Ya, tidak memiliki apa-apa. Hamba itu adalah yang melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Hamba itu, hamba sahaya itu adalah seorang yang tidak melakukan sesuatu kecuali setelah meminta izin dari Allah. Sehingga dia harus selalu berkata, kalau Tuhan mengizinkan, insya Allah. Dan tidak melakukan sesuatu yang tidak diizinkan. Itu hamba. Nah, hamba juga dalam arti dia harus memberikan aroma yang harum terhadap lingkungan. Seperti halnya tumbuhan yang beraroma harum. Nah, hamba juga menjadi alat Tuhan. Jadi kalau Anda, saya pernah dalam salah satu episode menjelaskan, kalau seseorang terkena musibah, boleh jadi dia tidak melakukan suatu kesalahan, tapi dia dijadikan Tuhan sebagai alatnya untuk mengingatkan orang lain. Nah, yang disebut, yang diakui oleh Allah sebagai hambanya, itu antara lain Nabi Muhammad di sini. Hamba Allah, tapi boleh jadi Tuhan belum mengakui kita sebagai hambanya. Ya kan? Saya kira demikian. Satu lagi Pak, itu saya ada bertabrakan dengan 50 waktu, ketemu Musa alaihissalam minta keringanan sampai jadi 5. Sementara di Quran itu menemukan beberapa sifat Allah yang menyebutkan innallaha sari'ul hisab. Allah maha teliti. Jadi tidak mungkin salah kalau ngasih 50 kebanyakan, misalnya begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW di Al-Baqarah disebutkan punya moto dalam hidupnya itu kalau ada perintah sami'na wa ata'na. Jadi nggak mungkin minta korting gitu. Nah ini kayak pertabrakan gimana tuh? Itu bagus, dari satu sisi itu benar. Tetapi dari sisi lain, bukankah Allah maha menerima permohonan hambanya? Tidak terlarang kita, bukan dosa kita kalau kita bermohon kepada Allah keringanan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada itu. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Jadi di sini bukan perintah lakukan itu harus demikian. Kita masih bisa berdialog dengan Allah. Apalagi satu sisi yang lain, bahwa dengan berulang-ulangnya itu, berulang-ulang pula Rasulullah menemui kekasihnya. Jadi sisinya dari lain itu kayaknya. Iya, itu dari sisi lain. Itu dari sisi lain. Kalau dari sisi sifat substansinya itu kan kayak bertabrakan ya. Tidak harus dikatakan bertabrakan. Memang Tuhan sudah tahu, ini saya sengaja kasih seperti ini supaya dia berulang-ulang datang, supaya dia bertemu dengan saya berulang-ulang, supaya tidak ada lagi alasan untuk yang bersangkutan untuk tidak sholat. Jadi dari prosesnya itu justru dijadikan pelajarannya. Iya kan? Oke, ya baik. Nanti mungkin masih bisa kita lanjutkan sedikit ya, Mas Yuka, kalau masih ada yang ingin diajukan pertanyaannya, juga kesimpulan. Jadi jangan kemana Pak pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ketika kita berkata Masya Allah, apa yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami selama hampir 1 jam ini. Kita masih ada satu segmen terakhir. Sebelum kita melangkah ke kesimpulan dari apa yang sudah diuraikan pada hari ini, sepertinya Mas Yuka masih ada pertanyaan yang ingin diajukan ya? Silakan. Oke, silakan Mas Yuka. Jadi yang pertama, yang di ayat pertama itu Pak, mengenai ayat pertama. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang terjauh ya Pak? Iya. Nah, ini kan saya baca di internet 1.500 km ini. Kurang lebih 1.500 kilometer. Oh, nah, udah gitu di sini ada saya pernah baca buku mufasir, tapi kan saya baca buku Bapak semua. Iya. Kemudian baca juga Al-Marawi ya. Nah, saya lihat ada satu yang saya baca, dia bilang orang kalau dimulai dengan tobat yang tadi Bapak bilang ya, terus istiqomah sampai tobat lagi. Nah, baroknahu lahu itu maksudnya dia dan sekelilingnya diberkahi Allah itu. Kalau kita tobat di jalan itu bisa dibegitu kan?
Itu kesan. Kesan itu. Kesan. Oh, bukan tafsir. Kalau ada kita berada di satu lingkungan, ada orang soleh di situ, ya toh? Itu anugerah Allah kepada orang yang soleh itu bisa berdampak pada orang di sekelilingnya. Sama halnya kalau saya beri contoh, ada orang kaya baik, kekayaannya dia yang punya. Tetapi kalau dia orang baik, sebagian kekayaannya akan dibagikan pada orang lain. Begitu, ya kan? Begitu. Nah, begitu juga kalau orang jahat. Orang jahat bisa mempengaruhi sekelilingnya walaupun yang di sekelilingnya itu baik. Ya. Satu lagi ini, subhanallah sama masya Allah. Nah itu konteksnya lebih itunya. Iya, subhanallah. Sabah itu kan? Iya, subhanallah itu seperti apa yang saya terangkan tadi. Masya Allah itu penekanan bahwa apa yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah. Enggak konteks negatif. Konteks negatif. Ya. Bagaimana maksudnya? Kecelakaan. Oh, kita tidak bilang masya Allah. Kita bilang kalau kecelakaan la haula wala quwata illa billah. Gunung meletus gitu. Iya, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ngelihat orang cantik kan bisa subhanallah, bisa masya Allah. Iya, dua-duanya bisa. Bisa dua-duanya. Ya, bisa dua-duanya. Subhanallah, kita terkagum padanya bahwa ini adalah ciptaan Allah. Allah tidak memiliki kekurangan pun. Ketika kita berkata masya Allah, apa yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Antara kehendak dan menjauh dari itu. Ya. Oke, baik. Mas Yuka bagaimana? Sudah terjawabkan semua yang ingin ditanyakan? Nanti bisa dilanjutkan lagi. Tapi mungkin kita bisa sedikit mulai menarik kesimpulan, Bapak, dari apa yang sudah disampaikan. Tadi Alhamdulillah Bapak sudah menguraikan makna Quran Surat Al-Isra mulai ayat pertama sampai dengan ayat 9. Mungkin bisa diberikan sedikit lagi summary dari apa yang sudah disampaikan. Baik. Yang pertama, peristiwa Isra adalah peristiwa luar biasa, aneh dan menakjubkan. Karena itu, sejak awal, sebelum menguraikannya, Allah sudah menyatakan Subhanalladzi Asra. Yang kedua, perjalanan Isra dilakukan Allah terhadap Nabi Muhammad, dibawa pengawasan dan disertai dengan bimbingannya. Bukan atas kehendak dan kemampuan beliau. Atas dasar itu, ayat ini mengingatkan semua manusia bahwa peristiwa tersebut harus dikaitkan dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Sungguh keliru jika peristiwa itu diukur dengan ukuran kemampuan makhluk. Ya. Yang ketiga, ayat di atas menyebutkan awal perjalanan dan akhirnya, yakni antara dua masjid. Itu agaknya untuk mengisyaratkan bahwa perjalanan hidup manusia menuju Allah hendaknya bermula dari masjid, yakni kepatuhan kepadanya, dan berakhir di masjid kepatuhan kepadanya. Kita mulai dengan bismillah dan kita berakhir dengan la haula wala quwata illa billah. Pangkalan tempat kita bertolak Allah, pelabuhan tempat kita bersauh juga Allah. 4. Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya bukan diberkahi Allah, bukan saja karena kesuburan tanahnya, tetapi juga yang lebih penting adalah kehadiran banyak sekali Nabi di sana. Yang kelima, tidak ditegaskan oleh ayat ini apakah peristiwa Isra tersebut dengan ruh dan jasad Nabi Muhammad atau hanya dengan ruh beliau atau berbentuk mimpi. Ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, tetapi kecenderungan banyak ulama bahwa itu terjadi atas kuasa Allah dengan ruh dan jasadnya. Kemudian, menjaga nama baik leluhur mengharuskan anak cucu meneladani mereka dalam hal-hal yang baik. Yang lama selama masih baik perlu dipertahankan, sebagaimana yang baru dan lebih baik perlu diambil dan diteladani. Bani Israel pernah melakukan aneka kedurhakaan dan mengalami pula banyak siksaan. 2 kali siksaan atau berulang-ulang kali siksaan yang diisyaratkan oleh ayat ini tidak dijelaskan kapan dan di mana itu,
Sehingga kita wajib percaya bahwa itu pernah terjadi, walaupun kita tidak harus menentukan kapan dan di mana. Yang terakhir yang berbuat baik, buah kebaikannya untuk dirinya sendiri, demikian juga yang berbuat jahat, kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Saya kira itu. Baik, subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin.